Nah, saya cium pun nggak ada amis sama sekali. Kenapa? Karena ini bukan darah yang seperti biasanya. Ini adalah darah kotor yang ada dalam tubuh, atau kita sebut toksik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Hari ini saya bersama terapis bekam dari Joker Improvement. Kebetulan di sini ada Marconi, yaitu terapis bekam dari Joker Improvement. Halo Pak Marconi, selamat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Marconi di sini akan menjelaskan titik bekam, yaitu titik sunnah. Namun sebelum Marconi menjelaskan tentang titik sunnah, mungkin Marconi akan menjelaskan manfaat bekam dan kenapa perlu berbekam, khususnya bagi teman-teman yang kerjanya kerja sebagai robot ya di Jepang. Kerja apapun itu kalau di Jepang capek ya. Mungkin langsung Marconi jelaskan manfaat bekam dan titik-titik nantinya yang perlu dibekam. Oke, baik. Silakan untuk perkenalan dulu ya. Ini Ya. Marconi dari terapis Joker Improvement. Silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya sebenarnya nama Marconi itu adalah nama masa lalu. Sekarang sudah menjadi Roni ya. Nah, Sudah ini hijrah nama masa lalu yang berusaha untuk meninggalkan masa lalu yang kelam. Iya. Saya sama Marconi ini biasa bercanda gitu ya, supaya Jadi kita dulu khususnya di Madura kan punya sebuah lembaga yang sampai saat ini masih terus berjalan ya. Dan banyak manfaatnya waktu kita di Madura, banyak pengalaman yang kita dapatkan, terutama di bidang komplementer seperti bekam dan lain-lain. Nah, berhubung kita berdua sekarang ini ada di Jepang, maksudnya bekerja di Jepang, ini baru alat bekam sendiri baru tiba hari ini ya, Mas? Hari ini tiba. Hari ini impor dari Cina kalau nggak salah. Korea. Ya? Korea. Kalau dulu kita sering impornya tuh dari Cina. Berarti ini dari Korea ke Jepang. Kalau dulu Jepang. dari Korea ke Indonesia. Ini transfer kemana-mana. Nah, Pembekamannya ya. kalau berbicara bekam, banyak sekali sebenarnya titiknya yang disunahkan dari Rasulullah ya. Cuma kita sendiri basicnya adalah perawat, seorang medis. Jadi dikombinasikan dengan bekam medis dan anatomi fisiologi lah yang kita ketahui, yang pernah kita pelajari. Nah, oleh sebab itu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk teman-teman yang ada di Jepang. Iya. Nah, Kita bikin video ini khususnya sih bagi teman-teman yang ada di Jepang, supaya tahu sendirilah kerja di sini tuh Betul. capek banget. Nah, jadi di samping kita bekerja dengan fisik, kita otak juga aduh, kerja, luar jadi biasa, bahasa, fisik dikuras semua. kuras semuanya. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan, menjaga Betul. stamina, Terutama untuk stamina ya, karena nutrisi kita bagus, tapi matanya bagus di sini. untuk apa ya, toksik atau racun dalam tubuh itu tidak tidak keluar dengan baik. Itu perlu dikeluarkan gitu ya. Iya, keluar dengan baik ya. Iya. Keluar dengan baik. Dikeluarkan dengan cara berbekam seperti itu. Nah, Minimal lah teman-teman, bagi yang ada di Jepang, khususnya teman-teman yang ada di Jepang, minimal tahu titik sunnah. betul. Titik sunnah itu adalah gimana Marconi? Itu sudah kompleks sepertinya. Dijelaskan nanti secara detail. Sambil praktek aja mungkin ya nanti, gimana berapa titik yang basicnya untuk bekam sendiri, nanti sambil praktek. Nah, untuk sebelumnya mungkin teman-teman yang ada di Jepang kalau mau berbekam minimal punya alatnya ini. Punya alatnya. Dan ini kanzu ya bacanya ini ya, kalau nggak salah. Ini kan bahasa Korea, dia nggak bisa baca tahu juga. Intinya kalau yang merah ini, meskipun di Indonesia kami juga lupa mereknya, yang di Indonesia itu juga apa. Tapi ini persis banget.
Yang kita pakai di Indonesia itu persis banget kayak gini. Ini Betul. seperti yang di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa kalau di yang merah ini kan agak kaca gitu. Kalau proses sterilisasi itu kalau direbus itu, kalau yang plastik Meleleh. itu mudah meleleh. Jadi kalau yang ini aman kalau ini direbus. agak tebal seperti kaca, jadi bentuk dalamnya seperti ini ya. Ini isinya 16 Nah, 19. 19 ya, 19 sorry. 19. Terus lengkap juga ya sama ini untuk selangnya. Ini Kalau untuk bekam sendiri bisa pakai selang. dan ini untuk nanti kita tunjukkan fungsinya ini untuk apa. Terus ada lagi namanya ini, kalau kita sebut itu pen ya. Sebut ini pen. Bahasa medis saya lupa ini apa. Ya, pokoknya biasanya ini dipakai buat cek gula darah gitu. Nah, ada. betul. Banyak Indonesia. banyak apa namanya? Banyak versi sebenarnya ini, banyak Ini yang khusus jenis. bekam ini. Banyak jenis, ada yang plastik, ada yang ini yang gold, ini yang Yang bagus. BTW ini susah sekali ya alat-alat ini didapatkan di Jepang. Jadi ini pesennya di Amazon semuanya. Kalau Ini- beli langsung tuh nggak ada, Betul. hampir betul. nggak ada. Makanya ini kita order 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu tuh, tapi nggak sampai setengah bulan sih, cepet lumayan. Oke. Dan terakhir ini namanya lancet ya. Kalau bahasa Jepangnya kan tahu sendiri teman-teman yang di Jepang. Jadi lancet jadi ransetto. Ini isinya 25. Biasanya kalau di banyak jenis ya, cuma karena agak mahal kita ambil yang isi 25. Biasanya ada yang isi 150. Kalau Banyak di lagi Indonesia murah. Kalau di sini itu meskipun ada di apoteknya itu susah, beli obat itu aja kita susah. Kalau di Jepang ini. Ini juga lumayan ya harganya kalau di total semua. Lumayan lah. Ya, tapi daripada kita ke Hmm. tukang pijat di Jepang itu kan ada tukang pijat. Itu sekali pijat bisa sekali beli alat ini. Betul. Makanya kita juga jarang-jarang kalau masih demam-demam dikit ya mending dibekam daripada ke Tukang rumah pijat. sakit. Rumah sakit di Jepang tuh mahal Wah, banget. Meskipun oh, kita teman-teman, punya Hokkaido gitu ya. Teman-teman yang di Jepang tahu sendiri lah berapa biaya ke rumah sakit di Mahal. Jepang. Oke, Oke, kita mungkin langsung eksekusi. eksekusi Oke. kita ke titik sunnah. Kebetulan badan saya ini kurang begitu fit. Oke. Oh ya, kita tadi saya juga lupa ya untuk menjelaskan ini. Pertama kita juga harus safety terhadap diri sendiri. Jangan lupa handscoon. Dan satu lagi teman-teman yang apa namanya, alat yang sangat penting sebelum kita berbekam yaitu adalah minyak. Karena kalau di Indonesia itu kita pakai minyak zaitun, kalau di sini ya sama aja mungkin ya. Ini juga olive oil yang jenisnya banyak jenisnya di minyak zaitun itu sendiri. Jadi sebelum kita memulai pengokopan di sekitar area titik sunnah ini, kita harus menyemprotkan minyak zaitun itu sendiri terlebih dahulu. Pertama-tama kita mulai di satu titik yang paling inti kalau dalam sunnah berbekam itu, yaitu area sini. Namanya Ummu Muhis kalau nggak salah ya. Saya juga karena udah 1 tahun yang lalu lebih ya. Di sini sibuk. Kalau bahasa Indonesia puno ya di sini di tengah ini manfaatnya sangat banyak. Pertama, hipertensi juga bisa di sini, vertigo juga bisa di sini. Terus saraf di titik puno kalau mungkin teman-teman agak sulit ya nyebutnya umumuhis ini. Jadi di sini di tengah-tengah kan kalau kita ngukur dari leher itu 3 jari dari atas gini. Jadi titiknya di sini, di tengah di sini. Ini manfaatnya pertama itu hipertensi, terus saraf juga di vertigo, hipertensi semua ada. Sebenarnya cukup di sini aja itu sudah mencakup semua area sini, area dari mulai bawah sampai kepala seperti itu. Jadi kita langsung mulai ya. Juga saran kita ya sebagai terapis bekam, pertama-tama kita harus tahu riwayat pasiennya terlebih dahulu, punya hipertensi atau tidak, punya diabetes atau tidak, itu harus kita tanyakan ke pasiennya terlebih dahulu. Berhubung ini adalah teman saya yang tahu dari sejak dulu,
Insya Allah tidak ada ya. Tidak ada. Cuma paling penyakit aneh yang banyak. Itu jadi itu yang paling penting. Kalau bisa, kalau ada tensi terlebih dahulu, dia masuk hipertensi. Bukan hipertensi sebenarnya, hipertensi itu malah dianjurkan untuk berbekam. Darah rendah, anemia atau tensinya rendah itu jangan. Kalau kondisinya lemas atau habis makan minum obat itu kasih jeda dulu, jangan langsung dibekam. Oke, langsung kita mulai aja ya. Pertama, kalau kita nyebutnya ini tidak langsung di kop, tapi kita istilahnya nyebutnya itu bekam seluncur. Jadi kita sama dengan apa ya bahasa Indonesianya ya, apa namanya, dikerek ya istilahnya, dikerek. Nah, kita seluncur dulu biar pori-pori yang tertutup di lapisan terluar kulit ini terbuka terlebih dahulu, biar tidak masuk angin atau apa ya istilahnya, masuk angin lah istilahnya ya. Kita area sekitar sini kita bekam seluncur terlebih dahulu. Kalau untuk bekam seluncur ini sendiri, kita harus tahu ini ya kondisi kulitnya si pasien. Kalau misalkan si pasiennya kulitnya udah agak lentur atau kayak mbah Jepang tuh satu tarikan cukup. Cuma karena kondisi pasien ini sekarang baik-baik aja ya, dua setengah untuk memaksimalkan tarikan atau seluncuran yang kita lakukan. Nah, seperti ini. Kalau bisa kita berulang-ulang, ini manfaatnya luar biasa ini. Nah, langsung merah semua ini. Ih, kimochi ne. Dalam jangka waktu untuk bekam sunnah itu sendiri kan minimal tanggal ganjil dalam 1 bulan itu ya. Ya, minimal 1 kali dalam sebulan, dan usahakan tanggal ganjil. Kalau dari anjuran Rasulullah sendiri itu 17, 19, 21 kalau nggak salah ya. Teman-teman mungkin yang ada di Jepang di searching aja ya di Google banyak. Nanti saya juga buka lagi modul yang kita buat dulu. Ya, ini juga apa ya, mengingat-ingat tim kita dulu ya, yang sekarang dengan karirnya masing-masing di Indonesia. Semoga nanti teman-teman tim kita, terutama Joker ya, keluarga Joker Improvement, melihat video ini. Kita berada di negara yang berbeda, tapi visi misi kita tetap sama. Oke? Ini ya, ini tadi yang kita sebut dengan titik umumuhis. Ini di sini. Sebenarnya ini juga sudah mencakup semua di area sini. Cuma karena pasien ini juga keluhannya banyak, kita tambah lagi di sini. Di area sepertiga, di apa, di kata apa namanya? Apa ya bahasa di sini apa? Sayap lah istilahnya di sini. Oke, sambil ini teman-teman ya, sambil mengingat-ingat masa lalu, bukan tidak move on dari masa lalu, cuma banyak pengalaman dan ilmu yang kita dapatkan di masa lalu ya, terutama di Joker Improvement sendiri itu dari 2015 kalau nggak salah kita ya sudah berkecimpung di dunia seperti ini. Kalau teman-teman ingin tahu Joker Improvement itu apa, nanti link di bawah ini ya, lihat deskripsinya seperti apa. Dan semoga aja teman-teman yang ada di Indonesia, terutama alumni yang dari 2015 dan sampai sekarang kan masih aktif ya, Joker masih mengadakan pelatihan terus. Nah,
itu mungkin bisa dilihat. Ini mungkin ada yang keliru atau yang apa. Karena upgrade ilmu itu kan terus berlanjut ya. Mungkin ada masukan nanti di videonya. Nanti tolong di komen dan share. Sambil promosi ya, sambil promosi. Oke, kita lanjut. Estimasi waktu. Ini karena sudah minimal, kalau tidak salah ya, 5 menit dalam satu kop itu sudah cukup. Dilihat dulu kondisi pasiennya seperti apa. Detailnya mungkin nanti nggak semua sekarang kita bicarakan karena panjang sebenarnya kalau berbicara bekam itu sendiri. 2 hari malah kurang kalau nggak salah. Ini untuk saat ini kita basicnya dulu. Sunnahnya, basicnya seperti apa, kita sedikit sharing lah istilahnya. Bukan kita menggurui di sini, cuma sharing. Nanti mau request Teman-teman yang mungkin nanti di mana titik yang misalkan migrain atau titik nyeri di mana, nanti kita sharing lagi di video selanjutnya. Oke, kita selanjutnya kita langsung eksekusi. Bukan eksekusi sebenarnya, namanya penusukan. Yang perlu kita perhatikan adalah kita ukur dulu berapa ketajaman, kedalaman. Kalau kita konfirmasi dulu ke rumah sakit lagi, ke pasiennya sakit atau enggak, baru kita lanjutkan. Kalau sakit agak dikurangi karena takut terlalu ke dalam. Oke. Nah, sebenarnya banyak teori ya untuk penusukan ini sendiri. Ada yang bilang 3-4-3, ada yang bilang 4-3-4, ada yang kebalik kayak gitu. Cuma kita basicnya yang kita ketahui 3-4-3 kayak gitu. Kita bisa dari dari samping ke samping, bisa dari atas ke atas kayak gitu. Iya, dari atas ke bawah. Oke, kita hitung ya sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, teorinya seperti ini. Cuma di lapangan, orang-orang yang sudah mahir itu sudah dengan kecepatan tinggi ya. Tidak perlu seperti ini. Itu jangan ditiru karena nanti untuk profesional sendiri, untuk orang-orang profesional. Untuk bekam sendiri, patokan darah, seberapa banyak darah itu bukan patokan, tapi dilihat tekstur darahnya serta dalam kopnya ini sendiri kayak apa. Kalau mungkin nanti di review secara jelas ya, kop orang yang bermasalah dengan gejala yang kayak masuk angin, batuk, sakit kepala itu beda. Nanti kayak uap air. Kalau biasanya orang yang ngerebus air itu kan ada uapnya, itu persis seperti itu. Nah, kita coba praktek yang kita dulu di lapangan, kita coba ya. Kayak gini caranya. Ini sebenarnya mengurangi sakit pada pasien itu sendiri karena tekniknya cepat. Cuma ini dilakukan bagi yang sudah berpengalaman dan profesional aja. Jangan ditiru. Untuk teman-teman yang ada di Jepang khususnya ya. Ini kita bicara teman-teman yang ada di Jepang, yang khususnya yang kaigo ya, yang perawat kan pasti punya basic keperawatan, sudah tahu bagaimana anatomi fisiologi tubuh kayak gitu. Nah, kita coba satu kali lagi ya. Tadi kan dari luar ke dalam, kita coba dari dalam keluar. Seperti ini. Kalau ditanya apa tidak yang tertusuk itu terulang 2 kali, itu dilakukan oleh yang profesional. Nah, seperti ini. Nah, kopannya berapa kali sesuaikan dengan pasiennya sendiri. Setelah ini kita lihat darah yang keluar dan bekas tusukan yang orang sehat dengan orang yang tidak sehat, kita ketahui sesaat lagi ya, seperti apa. Ini sepertinya kondisinya agak kurang baik ya. Beginilah anak perantau
sakit nggak sakit harus kerja kayak gitu. Hujan nggak hujan, badai nggak badai tetap berangkat kerja. Kita coba ya. Berapa lama? Nah, untuk kondisi seperti ini, untuk pengekopan pertama kali itu 5 menit sudah cukup lama itu, karena resiko kulit itu melepuh itu kalau terlalu lama itu resiko untuk kulit melepuh. Nah, kita udah perkirakan ini udah sekitar 5 menit. Kita coba angkat ya kopannya. Tekniknya pertama kita tarik ini, apa namanya ini ya, yang bunder-bunder ini ya. Kita tarik. Nah, yang selanjutnya kita tempelkan tisu di bawah. Kenapa? Agar darah ini tidak jatuh ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah kondisi darah orang berbekam. Beda dengan kondisi darah orang yang tertusuk atau keluar darah kayak di tangan apa, itu beda. Itu biasanya lebih encer, terus kekentalannya itu beda. Ini. Nah, saya cium pun nggak ada amis sama sekali. Kenapa? Karena ini bukan darah yang seperti biasanya. Ini adalah darah kotor yang ada dalam tubuh, atau kita sebut toksik ya. Nah, ini bekasnya, bekas dari tusukannya itu sendiri. Sepertinya ada apa namanya? Ada lingkaran, banyak lingkaran hitam, itu tandanya imunitas tubuh itu sedang menurun. Kalau seperti ini, mungkin teman-teman yang perawat tahu lah gimana gejala, tanda gejala imunitas itu turun. Nah, selanjutnya kita ambil di titik yang ini, yang di sayap ini. Ini kenapa beda dengan yang kiri? Kita lihat bekas tusukannya. Ini nyaman deh. Ini lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Pasien ini sendiri mungkin di sebelah kanan ya sini ya. Sebelah kanan ini ada masalah, makanya agak sedikit banyak daripada yang sebelah sini. Daripada yang tengah itu. Teman harus tahu juga ya, kondisi udara di kita saat ini kan berbeda. Itu sangat mempengaruhi kekentalan darah yang keluar dari tubuh ini juga. Kenapa? Kalau kondisinya sekarang salju seperti ini, akan lebih cepat pembukuan darah itu akan lebih cepat karena suhunya di bawah normal lah istilahnya. Nah, bisa kita lihat ya, ini banyak titik-titik hitam di tengahnya. Bekas tusukan sebenarnya ini ya, bukan dari pori-pori. Kenapa? Ya kembali pada kondisi imunitas pasien ini sendiri. Karena kurang sehat, kecapean, banyak pikiran, stres kerja lah. Dibilang tidak stres kerja, stres. Kenapa? Tuntutan banyak, harus ya namanya juga merantau ya. Seperti itu. Ini adalah pengekopan yang kedua kali. Kenapa kita ulangi? Di yang langkah pertama tadi untuk mengeluarkan darah kotor istilahnya. Nah, yang kedua ini untuk mengeluarkan plasma darah. Plasma darah itu sendiri bentuknya nggak merah-merah banget, ya kayak cair lah, kayak apa ya, kayak minyak. Itu udah cukup. Kita ulangi mungkin 3 menit masing-masing ya. 3 menit, ini 3 menit, 3 menit. Ini 1 kali. Ini 1 kali. Ini sekaligus flashback ya. Saya juga banyak lupa, karena ya ilmu, kalau namanya ilmu tidak diamalkan itu akan hilang. Buat teman-teman atau alumni yang udah belajar di Joker, terus amalkan, terus jangan lihat apa ya, feedbacknya seperti apa, tapi adalah apa ya, ilmu yang harus kita amalkan. Itu akan banyak manfaatnya dan keberkahannya buat kita sendiri. Seru aja Marconi. Itu kalau misalkan teman-teman mau flashback atau mau ingin tahu tentang bekam, nah mungkin langsung bisa hubungi Joker Improvement. Kalau di Madura sendiri itu ada di Bangkalan, di Sampang, di Pamekasan, di Sumeneb, semua kabupaten itu ada ya. Semua kabupaten itu ada.
Tapi pusatnya saat ini ada di Pamekasan. Nanti link deskripsinya di sini ya. Di sini. Itu kebetulan kakak kita sendiri yang saat ini sudah kliniknya sudah jadi, sudah berdiri ya. Sudah dari 2000 berapa? 2017 sih kalau nggak salah. Namanya Aska Medika. Nanti link dan FB IG-nya semuanya kita deskripsikan ya di bawah ini. Mungkin untuk titik sunnahnya kita basic sunnahnya itu di sini. Nanti setelah ini saya lanjutkan ke bawah sampai sini karena keluhannya banyak untuk pasien ini ya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, terutama teman-teman yang ada di Jepang, silakan nanti kontaknya Mas Sohib atau saya. Saya lucu. Nah, asalkan sama-sama kota sinilah, sama-sama satu prefektur kita, ya cukup lah. Nah, seperti ini. Ini udah cukup untuk titik sunnahnya. Untuk plasma sendiri sudah sangat ini ya. Kalau nanti mungkin di zoom ya untuk kameranya ini sudah kelihatan banyak plasmanya. Nggak merah, ya seperti minyak lah, air anget. Itu inti dari plasma darah itu sendiri. Kan ada ya yang apa namanya, kita juga sering sempat belajar dulu di keperawatan plasma darah seperti apa. Nanti teman-teman juga bisa saling review. Oke, itu untuk titik sunnah sendiri teman-teman. Nanti kita video selanjutnya kita bahas untuk titik meridian yang ke bawah area sini ya. Nah, untuk secara khususnya untuk teman-teman yang penasaran, nanti kalau misalkan video ini udah dilihat yang di Indonesia atau yang di Jepang, silahkan nanti klik di ini deskripsi dari Joker Improvement sendiri dan Aska Medika yang ada di Madura. Cukup sekian ya teman-teman, video selanjutnya nanti kita share dan semoga ilmu yang kita sharingkan saat ini semoga bermanfaat, dan teman-teman yang penasaran silahkan hubungi kita yang ada di Jepang sekarang ini. Oke?